Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar kalian dari rumah, tidak langsung bertemu dengan Pak Guru dan Bu Guru. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada video kali ini. Kalian akan mempelajari tema 1, kemudian subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 5. Nah, yang kalian akan pelajari pada video kali ini yaitu aturan sebelum makan, simbol Pancasila sila pertama, kemudian penjumlah susun tanpa menyimpan. Adapun tujuan pelajaran pada hari ini, kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Kemudian kamu nantinya akan dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kamu nantinya akan dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Baik ya, kita mulai pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah siap, sudah mandi dan sarapan agar tetap semangat dan kuat gitu ya. Baik, kita mulai ya. Baik, perkenalkan dulu, ini teman kalian bernama Udin, Edo, dan Benny ya. Nah, di sini Pak Guru mempunyai gambar berseri. Bagaimana kita membuat cerita dari gambar berseri ini ya. Ini Pak Guru sudah buatkan ceritanya. Nah, ini coba. Edo, Benny, dan Udin. Nah, ini ya. Ini sesuai gambar 1. Edo, Benny, dan Udin bermain lumpur bersama. Mereka sangat menikmati kebersamaan bermain lumpur tersebut. Setelah bermain lumpur bersama, ibu menghidangkan kue kepada mereka. Mereka pun bergegas untuk menghampiri kue tersebut. Benny dan Udin tidak lupa cuci tangan dulu sebelum menyantap kue yang disajikan oleh ibu. Edo lupa tidak cuci tangan karena keburu menyantap kue yang disajikan ibu tadi. Nah, ini Edo langsung tanpa mencuci tangan. Mereka pun dengan lahapnya menyantap kue yang ibu sajikan. Tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan kue tersebut, karena kue yang ibu sajikan adalah kue kesukaan mereka. Tidak lama setelah makan kue tersebut, Edo mengalami kesakitan. Perut Edo sangat sakit, sehingga Benny dan Udin mengadukan hal tersebut kepada ibu. Nah, ini Edo yang sakit, anak-anak. Menurutmu apa yang menyebabkan Edo sakit? Coba kita lihat cerita bergambar tadi. Ya, ketika mereka bermain lumpur, kemudian Edo lupa tidak mencuci tangan, sehingga dia langsung menyantap kue dari ibu, sehingga inilah menyebabkan Edo sakit. Salah satu faktornya. Begitu kira-kira ya. Jadi kalian jangan sampai lupa selalu menjaga kebersihan diri sebelum menyantap makanan. Nah, ada aturan sebelum makan. Kalian menyantap makanan itu ada aturannya. Nah, salah satunya apa? Ini misalnya. Nah, aturan sebelum makan yaitu menjaga kebersihan makanan. Jadi makanan itu harus ditutup, anak-anak. Kenapa? Agar tidak dihinggapi lalat atau hewan-hewan yang membawa bakteri atau penyakit ke dalam makanan kita. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga kebersihan diri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencuci tangan sebelum menyentuh atau mengambil makanan. Nah, ini adalah aturan sebelum makan, sehingga kalian bisa terhindar dari sakit yang disebabkan oleh makanan tadi. Kemudian, aturan selanjutnya adalah makan makanan sesuai kebutuhan. Makanan yang bagus adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan ditambah susu. Itu akan menjadi makanan yang bergizi seimbang sehingga menunjang
bisa menunjang pertumbuhanmu. Sebagai anak-anak butuh asupan gizi yang cukup, nah, agar kamu bisa tumbuh maksimal. Ya, kita sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yaitu tumbuh, ya, sehingga harus ditopang dengan makanan yang bergizi. Nah, ini jangan lupa ya, selalu makan makanan yang bergizi. Kemudian tidak lupa berdoa sebelum makan. Nah, berdoa sebelum makan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas hidangan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ini aturan-aturan sebelum makan. Misal Edo melakukan ini tadi, insya Allah Edo tidak akan sakit. Dari 4 aturan sebelum makan tadi itu adalah bentuk syukur pada Allah. Dari menjaga kebersihan makanan, menjaga kebersihan diri, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian berdoa sebelum makan, itu adalah bentuk syukur pada Allah. Tentu anak-anak punya pengalaman bentuk syukur kepada Allah, ya. Jadi bentuk syukur seperti ini itu adalah pengamalan Pancasila sila pertama. Pak, kok bisa pengamalan sila pertama? Karena kaitannya dengan Tuhan. Masih ingat kamu kan? Eh, atau masih ingatkah kalian bunyi Pancasila sila pertama? Apa coba ayo? Ya, betul. Dilambangkan oleh bintang dan bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi anak-anak jangan lupa, jadi sifat sikap syukur itu ada kaitannya dengan pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan oleh bintang, begitu ya. Kemudian Pak Guru punya gambar ini sapi. Sapi itu adalah penghasil susu. Susu yang sudah tadi Pak Guru ceritakan adalah makanan atau termasuk minuman yang sangat bergizi, berguna bagi pertumbuhanmu. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan produksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ini ya, kita latihan sudah ya, mulai latihan. Ini misalnya Pak Guru dari tabel ini menanyakan kepada kalian, berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A misalnya. Nah, kalian bisa jawab 1.200 kotak. Nah, kita sudah belajar membaca bilangan ya. Kemudian berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan oleh perusahaan D misalnya. Kalian bisa mengucapkan 3.250. Tapi misalnya Pak Guru bertanya dari jumlah susu kemasan yang dihasilkan dari 2 perusahaan. Perusahaan A dan B. Bagaimana caranya anak-anak untuk menyelesaikan? Berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B misalnya? Bagaimana cara menyelesaikan pertanyaan ini? Kalian harus menjumlah, ya. Nah, cara menjumlah di sini itu ada caranya untuk menyelesaikan hasil penjumlahan dengan cepat, yaitu salah satu caranya adalah dengan penjumlahan bersusun. Nah, pada kali ini Pak Guru akan memberi materi tentang penjumlahan bersusun. Coba ini Pak Guru punya contoh soalnya. Nah, ini ada 1.202 ditambah 3.053. Nah, itu bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, cara mengerjakan ini nantinya kita susun dari sebelah kanan. Jadi satuan, ini kan kita sudah belajar nilai tempat ya pada video sebelumnya. Nah, satuan nanti diluruskan dengan satuan. Nah, ini satuan, diluruskan dengan satuan. Kemudian puluhan, diluruskan dengan puluhan. Kemudian ratusan diluruskan dengan ratusan. Kemudian
ribuan diluruskan dengan ribuan. Tidak boleh satuan misalnya lurus dengan puluhan, atau satuan lurus dengan ratusan, tidak boleh. Sehingga kalau seperti ini, sudah rapi seperti ini, kita bisa susun seperti punya Pak Guru ini. Nah, ini kan, ini angka 1202, boleh ya, terserah ada di atas, tidak taruh di bawah, yang penting susunan susunannya benar. Ini Pak Guru ubah dulu, jadi ini ya. Ini coba kita jumlah. 2 ditambah 3 apa nih? Ya, 5. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 0, 2. Kemudian 1 ditambah 3, 4. Sehingga hasil yang kita temukan dari menjumlah susun seperti ini adalah 4255. Nah, bagaimana mudahkan anak-anak ya? Hanya tinggal meluruskan dari angka satuan. Dari angka satuan, angka puluhan, angka ratusan, angka ribuan. Nah, seperti ini ada Pak Guru. Nah, coba kita latihan lagi ya. Nah, kita latihan lagi. Nah, ini Pak Guru punya angka, sekarang angka ratusan. Ya, kita jumlahkan dengan angka ribuan. Angka ratusan itu memiliki 3 angka. Kemudian angka ribuan itu memiliki 4 angka. Seperti tadi caranya tetap berapapun itu jumlah angkanya, tetapnya diluruskan dari angka satuan. Nah, 5 nanti lurus dengan 1 karena sama-sama satuan. 2 kita susun lurus dengan 6 karena sama-sama puluhan. 0 diluruskan dengan 2 karena sama-sama ratusan. 8 meskipun tidak ada temannya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita susun tetap. Nah, ini misalnya ini ya. Ini Pak Guru taruh ini. Kemudian susunannya ini Pak Guru taruh di bawahnya. Nah, ini kan 1 lurus dengan 5. 1 lurus dengan 5 karena sama-sama satuan. Jumlahnya adalah 6. 6 sama-sama puluhan bersama 2 dijumlah hasilnya 8. Kemudian 2 tambah 0 sama-sama ratusan hasilnya 2. Dan 8 meskipun tidak ada temannya langsung turun. Nah, begitu. Bagaimana? Mudah ya? Mudah-mudahan kalian dapat mengerti, dapat memahami pelajaran pada hari ini terkait tentang simbol Pancasila, cara bersyukur, kemudian apa tadi itu kita belajar tentang aturan sebelum makan, dan juga barusan kita belajar tentang penjumlahan bersusun. Selamat mencoba, selamat berlatih, dilatih terus, pasti kalian akan bisa. Gitu ya. Baik, Pak Guru akhiri video pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian mudah mengerti dan memahami. Selamat mencoba, selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru dan Ibu Guru. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.